Widi, jangan. Cukup. Mama tuh emang paling gampang ya nyulut emosi orang. Dulu kamu mendukung Mama. Kenapa sekarang kamu membelot? Mendukung mereka. Kamu pikir mereka tidak bisa memenjarakan kamu? Aku siap menanggung semua kesalahan aku yang aku lakukan di masa lalu, Ma. Mas, nggak perlu lapor ke polisi segala. Loh, ya, Mas ini kadang-kadang suka lucu juga ya. Ya masa saya harus laporin ke Pak Guru sih? Sepertinya pencarian keberadaan Dafri sudah hampir menemukan titik terang. Karena kini salah satu pelaku penculikan sudah tertangkap dan orang itu merupakan supir yang menjemput Rahmat dan Dafri dari bandara. Selain itu di akhir episode juga baik Siva maupun Oki sudah mengetahui bos geng penculik adalah Arman. Meskipun Arman masih lolos, tapi harapan sekarang adalah si supir akan memberitahukan semuanya, terutama tentang keberadaan Dafri. Kira-kira benarkah Dafri masih hidup? Semoga ya. Kita kayak ada di laci mobil. Terus kamu taruh aja di muka atau kepala kamu. Bikin seolah-olah kamu tuh berdarah kecelakaan, ya? Di episode sebelumnya, mobil yang dikendarai Oki menabrak pohon dan mereka berempat, Oki, Siva, dan 2 detektif terlihat pingsan. Gak berapa lama 2 bandit turun dari mobil, mengambil gambar mereka, kemudian pergi. Nah ternyata guys, mereka berempat ini pingsannya pura-pura. Jadi Oki udah tahu nih mobil mereka diikutin. Jadi sebelum mobil mereka menabrak pohon, Oki langsung punya ide menyuruh semuanya memakai betadine di wajah dan kemudian pura-pura pingsan. Setelah para bandit terkecoh, mereka pun segera keluar dari mobil dan kemudian menghubungin Om Rahmat untuk menjemput mereka dari sana. Rencana berhasil. Mobil mereka terbakar dan mereka nggak sadarkan diri. Dalam 3 hari mereka pasti akan mati diterkam kelihatan luas. Sementara itu, Nadia sudah mendapatkan kiriman video itu dan senyum kebahagiaan terkembang di wajah si mak lampir ini guys. Nadia nggak peduli ya meskipun Oki adalah keponakannya dan ikut jadi korbannya. Moto hidup Nadia ini, siapapun yang dianggap musuh maka harus disingkirkan. Boneka itu. Adegan beralih ke Miss Vira yang masih jagain Caca. Sementara Bunda Vero nemenin Mama Indri yang sedang merana. Tapi tetap ya, Vero selalu mantau menelpon Miss Vira untuk mengucapkan makasih karena Miss Vira sudah sangat membantu nemenin Caca. Miss Vira pun malah semangat guys, karena di hatinya sendiri merasa cocok dengan Caca. Nah, kemudian Miss Vira melihat boneka kecil di samping tempat tidur Caca. Dan Miss Vira merasa mengenal boneka itu. Tinggal di rumah ini lagi di mana? Soalnya rumahnya kelihatan kosong. Oh, mereka udah pindah, Mas. Mereka udah nggak tinggal di sini lagi. Katanya sih mereka lagi banyak duit. Jadi yang tinggal di rumah ini tuh supir, Bu? Iya, Mbak. Dia tuh cuma supir. Kita beralih ke Ilham dan Alina ya. Mereka telah tiba ke Jakarta, tapi Alina langsung menuju ke pasar tradisional yang sebelumnya didatangin oleh Nadia. Alina merasa yakin ada sesuatu di sana untuk dijadikan sebuah petunjuk. Di sini Alina sangat pintar guys. Alina yakin penampilan mencolok mamanya akan mudah dikenalin. Jadi hanya bertanya pada orang sekitar pasar sambil menunjukkan foto Nadia. Dan usaha mereka pun berhasil. Seorang tukang parkir mengenalin foto Nadia. Dengan imbalan uang, orang tersebut langsung menunjukkan rumah yang didatangi Nadia. Sayangnya ya, rumah itu udah kosong. Tapi dari tetangga sekitar langsung bergosip nih bahwa sepemilik rumah itu mendadak kaya raya karena menang lotre. Suami pemilik rumah itu adalah seorang supir yang bekerja di Kalimantan. Info yang sangat penting kan? Jangan bayar wifi lagi. InstaBridge, aplikasi gratis dengan 20 juta password wifi di seluruh dunia. Sudah 200. Nggak mungkin Tante Nadia itu pergi ke pasar tanpa maksud dan tujuan yang jelas.
Terus ada info apa, Ham? Dan ternyata dari keluarga supir yang kerja di kantor Om Rahmat. Dan sekarang supirnya nggak ada. Katanya lagi tugas di Kalimantan. Ilham pun langsunglah mengabarin Oki tentang info yang mereka dapatin ini. Seketika nih guys, Rahmat langsung flashback kejadian penculikan itu. Karena memang selama diculik dia nggak pernah melihat supir yang berangkat bersama mereka. Di sini Rahmat baru menyadarin si supir adalah komplotan penculik. Banget lagi udara di sini. Adegan beralih ke dua orang bandit yang menutup rapat mukanya ini guys. Akhirnya mereka membuka penutup itu. Yang satu ini ya adalah wajah supir yang menjemput Rahmat dan Dafri dari bandara. Dan yang satu lagi sedikit mengerikan untuk dilihat ya, yaitu wajah Arman si bandit gosong. Mukanya di satu sisi ada luka bakar yang cukup mengerikan. Di sini diperlihatkan ya, ternyata Arman sengaja meletakkan identitasnya ke seorang jenazah yang terbakar. Dan kemudian ketika Arman membakar jenazah itu lagi, apinya menyambar muka Arman guys. Jadi luka bakar di mukanya bukan karena ledakan, tapi karena kualat mau bakar tubuh orang lain. Sampai sini masih membingungkan ya, siapa sih jenazah itu? Dari perusahaan Pak, menjelang bulan puasa Pak. Boleh Pak. Besok jam 8 pagi saya ke sana ya. Lalu si supir menerima telepon dari orang kantor untuk datang dengan alasan akan diberikan bonus tahunan menyambut bulan Ramadan. Panggilan yang sulit ditolak dong ya. Arman sempat melarang si supir untuk pergi karena takut itu adalah jebakan. Tapi si supir beralasan jika nggak datang malah mencurigakan. Bingung kan? Kembali ke Alina dan Ilham, mereka langsung menuju rumah Nadia guys. Alina sudah sangat emosi dan semakin yakin mamanya adalah dalang penculikan ini. Kedatangan mereka menarik perhatian Indri dan Vero. Keduanya merasa yakin ada kabar terbaru tentang Dafri. Jadi mereka pun memutuskan ke rumah Nadia. Tapi Mama harus jawab jujur sama aku. Dari gelagatnya, pasti dia mau tanyain aku soal kejadian ini. Sedikit terjadi keributan di sini guys. Alina terus memaksa mamanya untuk terus terang keberadaan Dafri. Tapi percuma, Nadia tetap berlagak sangat polos dan akan selalu membantah semua tuduhan. Bahkan ketika Ilham berkata sangat yakin ya mereka tahu Nadia terlibat, Nadia tetap membantahnya. Ketika Vero dan Indri datang dan ikut menuduhnya, Nadia memilih masuk kamarnya. Tapi Alina langsung menyusul. Lagi aku udah konfirmasi ke kantor. Nggak ada pernah transaksi keluar 500 miliar. Soal uang tebusan 500 miliar itu. Tante mau jawab apa? Kamu ingin tahu seberapa besar uang yang saya punya? Kamu pikir selama ini saya hanya pakai uang dari kantor? Mana bisa? Saya punya uang sendiri, Ilham. Aku pernah bilang ke kamu kan, kalau aku tahu gimana bedain muka Mama pas dia berkata jujur atau pas dia bohong. Dan kamu lihat sekarang mukanya Mama. Ini adalah muka Mama kalau dia berkata bohong, Ilham. Di dalam pun terjadi pertengkaran. Alina terus mencecar mamanya. Kenapa penculiknya bisa tahu Rahmat adalah ayah kandung Siva? Dan kenapa hanya mengirim uang di bawah 500 miliar Rahmat dibebaskan? Tapi semuanya bisa dijawab oleh Nadia guys. Dan itu hanya menambah emosinya Alina. Akhirnya Alina membanting vas bunga ke lantai. Jaga mulut kamu, Al. Kamu berani sama aku? Belum hilang rasa kaget Nadia, tahu-tahu Indri masuk kamar, mengambil pecahan vas dan hampir menyerang Nadia. Cukup heboh guys. Tapi Vero terus menghalangin Indri dari berbuat kekerasan. Di sini Nadia udah terpojok ya, diserang dan disudutkan, sementara dia sendirian. Dalam hatinya dendam itu semakin besar. Siva, Uwe, speakerin. Saya nggak mau kehilangan.
Di saat itu bisa-bisanya Siva menelpon dan mengabarkan mereka udah tahu supir kantor terlibat. Nadia terlihat kaget. Indri pun langsung menuduh Nadia sedang panik. Di saat Nadia mau membantahnya, tahu-tahu Alina membekap mulut mamanya dan menariknya dari sana. Lepaskan Mama. Kamu bikin malu Mama aja sih membuka mulut Mama. Itu karena Mama udah keterlaluan. Di halaman, Alina masih memaksa mamanya untuk bicara. Tapi ucapan Nadia malah mengingatkan Alina seharusnya berdiri bersamanya, bukannya membela musuh mereka yang cepat lambat bisa memasukkan Alina ke penjara karena sudah membunuh seorang model. Tapi Alina nggak peduli ya guys. Alina rela masuk penjara dan menerima hukuman atas dosa-dosanya karena Alina nggak ingin sejahat seperti mamanya. Kasihan Alina. Dia pasti capek banget hari-hari terakhir ini. Nggak mungkin. Kamu nggak boleh punya perasaan sama Ilham, Alina. Pernikahan kamu dengan Ilham itu nggak sah. Setelah capek berdebat dengan Nadia, Alina pun pulang ke apartemen dan ketiduran di sofa. Di sini sedikit ada situasi bikin baper ya guys, di mana Ilham hendak menyelimutin Alina, tiba-tiba Alina bergerak dan Ilham hampir terjatuh. Terjadilah nih tatapan antara keduanya. Lalu ada yang mengetuk pintu, suasana sedikit salah tingkah antara mereka. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Miss Vira yang minta nomor HP dokter pribadi Caca. Di sini Alina langsung membantu Miss Vira ya guys. Sekarang lo keluar. Ingat, jangan sampai lo terjebak. Siap, Bos. Gua ketemu di sana. Saya masih ingat wajah supirnya. Begitu dia masuk lobi, langsung pergi. Keesokan paginya, semua udah bersiap di depan layar monitor menunggu kedatangan si supir. Dan ketika supir itu tiba dengan diantar oleh Arman, Rahmat langsung mengenalin supir itulah yang menjemput mereka dari bandara. Sementara Siva langsung melihat ada orang lain di mobil itu guys. Dan ketika diperjelas, Oki dan Siva kompak langsung kaget karena itu adalah Arman. Orang yang disangka mati ternyata masih hidup. Siva, tunggu Siva, ini bahaya. Sial, mereka ternyata masih hidup. Nah guys, melihat Arman, Siva langsung berpikir harus menemukan Dafri bagaimanapun caranya. Siva pun langsung keluar dari ruangan. Yang ada si supir hampir aja melarikan diri karena kaget ya, Siva baik-baik saja. Untungnya supir itu berhasil ditangkap oleh para satpam. Tapi Arman keburu keluar dari gerbang. Tapi di sini Arman masih belum tahu ya kalau supir itu ditangkap. Dari tadi nggak pakai kekerasan. Kita berusaha untuk nanya baik-baik. Tapi kalau emang masih juga nggak mau bantu, Supir ini pun segera diinvestigasi dengan ancaman akan dibawa ke polisi, disebarkan ke media supaya bosnya tahu dia sudah ditangkap. Dengan begitu maka keluarga si supir akan dibawa ancaman oleh bosnya supaya nggak bicara. Nah kalau sudah begini si supir bandit ini langsung berpikir dong, sebaiknya untuk bicara sejujurnya daripada wajah dirinya disebar dan keluarganya terancam. Sayangnya ya, sebelum si supir bandit ini bernyanyi, keluarlah tulisan bersambung.